Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita OBB, Obrolan Bangsa Biasa. Oke, kali ini kita berjumpa lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa, seorang pendidik yang juga merupakan putra daerah dan mengabdikan dirinya sudah hampir lebih 10 tahun dari sejak honor sampai ke negeri, dan saat ini sudah hadir di hadapan kita Pak Dodi Kasudi. Selamat datang Pak Dodi. Enak dipanggil Pak Dodi ya? Oke. Ya, Pak Dodi. Pak Dodi aktivitasnya saat ini ngajar di sekolah mana nih? Kalau berbicara untuk saat ini 3 minggu berjalan karena baru proses mutasi dari sekolah sebelumnya. Jadi saat ini berada, kalau sebelumnya di SD Negeri 11 Terentang, 3 minggu berjalan ini dimutasikan ke SD Negeri 10 Terentang. Mutasi terbatas. Mutasi terbatas Ya, ya? mutasi terbatas. Jadi masih di kecamatan yang sama, di lingkup yang sama, ya penyegaran, apa ya istilahnya itu, penyegaran sumber daya manusianya. Penyegaran gitu ya? Mulai tahun berapa sudah mengabdikan diri atau menjadi guru di sekolah gitu? Kalau berbicara mulai kapan, sebenarnya di tahun 2013 ketika masih masa di perguruan tinggi, di semester akhir itu sudah menjadi guru honor. Tapi terdata ke data pokok kependidikan atau Dapodik di sekolah itu awalnya itu di SMP Negeri 2 Terentang itu di tahun 2014 sesuai dengan ijazah sarjana, karena ketika tidak menggunakan jasa sarjana kan tidak terdata tuh, jadi masukkan di tahun 2014. TNT awal itu bulan Juni 2014, kemudian 2019 pindah diangkat pegawai negeri, dan tahun ini 2023 mutasi lagi. Jadi diangkat jadi pegawai negeri tahun 2019 gitu ya? TNT Maret 2019. Oke. Dan saat ini ngajar di SD Negeri 10 Terentang. SD Negeri 10 Terentang gitu ya. Jadi pengalaman dari 2013 hingga saat ini, lika-liku apa sih yang dihadapi oleh seorang guru, pertama menjadi honor lalu kemudian menjadi pegawai negeri gitu? Kalau berbicara tentang lika-liku dari honor, ya tidak memungkiri ya. Honor tuh kayak apa ya? Dibilang enak nggak enak, ya banyak nggak enaknya. Tapi kalau dibilang untuk meningkatkan kemampuan kinerja atau berbicara kita masalah kemampuan kita di bangku kuliah kemudian kita terapkan, yaitu di honor lah proses berjalannya. Nah, rezekinya saya itu ketika fresh graduate itu tidak langsung diangkat pegawai negeri, tapi jadi masa honor dulu. Nah, dikasih masa waktu 4 tahun untuk berjalan menjadi posisi honor dengan rasa nyaman dan ketidaknyamanannya lah. Kalau kita berbicara tidak nyaman ya pasti, kalau kita berbicara tidak nyaman kalau honor itu dari segi finansialnya. Tapi kan balik lagi ke kitanya. Kalau kita honor nih siap-siap untuk mencari job lainnya. Kalau kita hanya terpaku ke di situ ya susah-susah lah. Kalau kita bicara masalah finansial, tapi kalau kita bicara masalah ilmu, kita tidak terbedakan antara honor ataupun pegawai negeri. Nah, itu enaknya di Terentang. Di Terentang. Itu enaknya di Terentang. Honor itu tidak termarginkan oleh guru-guru pegawai negeri. Kita tetap dianggap sama dengan status yang sama, kita guru. Bukan situ pegawai negeri, saya honor. Itu enaknya di Terentang. Kalau di tempat lain ada pembeda gitu ya? Antara honor dan PNS. Kita tidak tahu juga sih di tempat lainnya. Cuman ya kadang karena kita juga banyak kawan-kawan yang honor, di angkatan kawan kuliah itu banyak yang honor, ya kalimatnya itu seperti itu. Kadang kita nih honor nih kayak ibaratkan circle atau rumah tuh kita berada di luar gitu. Jadi kalau misalnya dalam sangkar nih, di dalam nih sisinya orang pegawai negeri, semua. Kita nih yang honor nih kayak teracuhkan, terabaikan. Padahal dari segi tupoksi ya kita sama gitu. Sangat kasihan sekali gitu ya kan? Banget. Kayak ada pemisah gitu ya. Awalnya pun di 2014 ketika masih honor pun ya perasaan itu timbul. Ya gitu ya. Di tahun 2014, di 2013 tuh ketika honor timbul mikirnya bakalan dianggap sebagai guru enggak ketika di honor, di posisi honor. Dan ternyata alhamdulillah karena kebetulan alumni juga dari SMP Negeri 2 Terentang, ketika masuk ke situ ya diterima dengan baik, kemudian diperlakukan dengan baik dengan guru-guru. Dan
alhamdulillahnya di rentang ini semua guru sama gitu ya, kita dianggap sama ratakan gitu. Bahkan banyak juga guru honor yang memiliki posisi-posisi yang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah itu gitu ya. Nah, kemudian Pak Dodi sendiri guru apa nih? Guru bidang studi. Iya, guru bidang studi. Bidangnya apa? Olahraga ya. Ya. Nah, kalau kita ketahui bidang olahraga ini kan membutuhkan banyak peralatan gitu ya. Yang untuk sapras gitu ya biasanya kalau di sekolah. Nah, Pak Dodi sendiri mengalaminya seperti apa dengan kondisi sekolah yang ada atau tidaknya sapras itu untuk mendukung proses pembelajaran di bidang olahraganya sendiri? Saya berbicara ketika saya masih honor lah ya, di tahun 2014. Pertama kali menuangkan ilmu yang didapatkan ketika di bangku kuliah. Jadi di 2013 itu pertama kali langsung masuk di honor. Di situ notabene sekolah yang tingkat prestasi di bidang olahraga tuh yang lumayan ya, kalau di SMP Negeri 2 Terantang. Sudah punya nama lah di tingkat O2SN. Saat itu kan O2SN semua cabang tuh banyak tuh. Dan saya diletakkan di situ, kebetulan kepala sekolahnya itu dosen saya sendiri pada saat di IKIP. Jadi beliau mengarahkan, Dot, diamanahkanlah kamu memposisikan sebagai guru olahraga di SMP Negeri 2 Terantang. Nah, kebetulan di SMP Negeri 2 Terantang sarana prasarana olahraga emang walaupun belum secara sempurna tapi sudah menunjang. Didukung oleh lintas sektor guru-guru yang muda untuk meningkatkan kemampuan anak. Kemudian anaknya juga semangatnya luar biasa untuk khususnya di bidang olahraga. Bukti nyata di tahun 2013-14 sampai saya berakhir di 2019 banyak prestasi yang didapatkan untuk di bidang olahraga seperti juga. Ya, salah satunya adanya cabang olahraga bola voli, kita tembus sampai 3 provinsi, pada saat itu putra dan putri. Kemudian tingkat nasional atletik, alhamdulillah kita sampai tembus tingkat nasional di juara 2. Walaupun pada saat itu saya tidak mendampingi, tapi proses berjalan, ada campur tangan saya sebagai guru olahraga untuk mendidik anak itu. Kemudian renang beberapa kali kita berangkat sampai tingkat provinsi. Terakhir saya 2019 itu membawa anak tenis meja dan alhamdulillah tingkat provinsi mewakili kebudayaan itu dapat juara 3. Dengan fasilitas yang ada, guru olahraga itu gini sebenarnya prinsipnya. Kalau guru olahraga itu berpikir dengan tidak adanya sarana prasarana olahraga tidak berkembang itu salah. Bagaimana caranya kita memanfaatkan barang yang minimal tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu yang utama sebenarnya. Pikirnya seperti apa? Terantang bisa berkembang olahraganya karena guru olahraganya rata-rata senior-senior saya itu berpikiran seperti itu. Dengan barang minimal kita harus punya hasil yang maksimal. Itu di tahun 2014. Kemudian diangkat pegawai negeri 2019 di sekolah yang baru, di SD. Alhamdulillah di sekolah yang baru, di SD Negeri 11 Terantang. Bukan cuma olahraga, seni juga bagus. Jadi kebetulan saya juga walaupun guru olahraga punya ilmu sedikit di seni, alhamdulillah di SD Negeri 11 Terantang. Walaupun olahraga, karena di 2019-2020 mata lomba O2SN berubah. Tidak ada olahraga tim, semuanya olahraga individu. Nah, pada saat itu ini olahraga bulu tangkis, hanya adanya tuh bulu tangkis sama renang. Karena di SD Negeri 11 Terentang susah untuk melatih renang, akhirnya cuma mengirim bulu tangkis, walaupun belum bisa bawa sampai 3 kabupaten. Kemudian seni juga sangat bagus, alhamdulillah saya juga bantu kemarin di tahun 2021 terakhir seni pantomim walaupun guru olahraga ya. Kita walaupun guru olahraga ya. Untuk seni pantomim alhamdulillah anak bisa tembus nasional. Mentok di nasional walaupun nasional kemarin dari bagi. Oh gitu ya. Berarti dengan tidak adanya fasilitas tapi bagaimana guru olahraga ini bisa berkreativitas sehingga anaknya bisa berprestasi meskipun fasilitasnya kurang seperti itu. Nah, Pak Dodi sendiri selain menjadi guru olahraga, saya dengar juga menjadi bendahara gitu ya. Yang bagaimana tahu pengelolaan keuangan di sekolah gitu kan. Nah, di sekolah itu kan pendanaan yang terbesar kan dana BOS gitu ya. Dana BOS, kemudian ya diaturlah dengan Pak A, B, dan C seperti itu ya. Nah, apakah tidak bisa dicicil gitu ya, umpamanya untuk olahraga tahun ini kita beli A gitu. Nanti di lab IPA-nya kita beli B, C, dan D gitu, sehingga tahun ke tahun ini akan tercukupi seperti itu. Bagaimana manajemennya gitu di sekolah? Kalau sudah berbicara masalah keuangan sekolah,
tidak semua hal harus dibicarakan secara frontal atau secara terbuka gitu. Tapi kalau untuk berbicara masalah pagu anggaran tentang keuangan sekolah, jelas saya selama menjadi bendahara setiap tahun tetap ada yang dianggarkan untuk kebutuhan olahraga. Pasti ada. Jadi misalnya tahun ini kita menganggarkan alat olahraga ini. Di tahun depan kita anggarkan lagi. Itu tetap ada. Jadi tetap menjadi prioritas karena alat olahraga bukan hanya sekedar dipakai untuk membuat anak berprestasi, tapi juga dipakai untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Oh gitu. Nah, untuk sekolah yang baru nih, bagaimana Pak Dodi sendiri penyesuaiannya gitu kan terhadap gurunya, kemudian dengan terhadap fasilitas-fasilitas yang di sekolah gitu kan. Karena memang kebanyakan siswa tertarik untuk selalu datang ke sekolah, kemudian dia juga berprestasi. Selain ditunjang oleh gurunya, dia ditunjang dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang menurut dia asik gitu. Awal sudah tahu dengan SD Negeri 10 Terentang, sudah paham karena kebetulan sebelumnya guru olahraga di SD Negeri 10 Terentang kawan senior gitu kan, dari kampus yang udah jadi senior. Jadi sudah mengerti tapi belum memahami secara penuh. Karena kan kita ketika ketemu dengan kawan atau sama guru di luar atau beda sekolah, ketika di luar kan cara bersikapnya beda. Kita nggak tahu ketika kita berkumpul di dalam satu tempat itu di sebuah pekerjaan. Ketika SD Negeri 10 Terentang untuk saat ini sih jelas masih masa transisi, masih masa pengenalan, beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk saat ini beban beratnya karena saya sedang diamanahkan di lokasi baru, kemudian dengan proses berjalan sedang diamanahkan mengikuti kegiatan di Kabupaten Kuburaya. Ini lagi dihadapi dengan dua kegiatan yang harus dilewati, dan tadi malam satu kegiatan terlewati karena kendala perubahan. Kalau guru ini kan perubahan mutasi itu kan nggak seenak, bahasa kasar orang kasar itu seenak jidat gitu kan. Dari SD Negeri 11 Terentang kita punya data pokok kependidikan atau dapodik. Nah itu nggak serta merta ketika kita SK keluar kita langsung secara dapodik langsung pindah secara urusan semua administratif pindah ke sekolah yang baru. Jadi perlu proses panjang. Jadi karena kemarin dari SD 11 dari Negeri 11 Terentang sudah dimutasi, kemudian ternyata dari SD Negeri 10 Terentang masih ada kendala untuk penarikan siswa, jadi belum di approve di 11, belum ditarik di 11, jadi data nih saat ini masih ngambang. Nah kemarin diarahkan untuk mengikuti, sekarang kan guru-guru nih lagi gencar-gencarnya program guru penggerak. Guru penggerak kemarin saya dimintalah hanya dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan perekrutan guru penggerak angkatan 10 untuk Kuburaya. Ternyata tadi malam server bermasalah, ini tidak terselesaikan dan tidak bisa submit, dan secara otomatis itu gagal. Kecewa sih sebenarnya untuk saat ini, masih kecewa program guru penggerak. Jadi tidak ikut guru penggerak nih jadinya karena ikut tapi terkendala server tadi malam mulai mengerjakan. Karena saya itu sebenarnya bisa kalau bisa mengerjakan itu harus bisa lebih awal. Tapi karena tadi bermasalah-masalah satminkalnya atau sekolah Hindu, ternyata di SIM PKB kalau kita dapat guru penggerak itu dulu tuh saya itu ternyata di SIM PKB itu di sekolah non Hindu PKBN. Nah, sedangkan saat ini saya berada di SD Negeri 10 Terentang. Jadi ada administrasi yang secara online itu terpisah. Ada SD Negeri 11 Terentang, ada SD Negeri 10 Terentang, ada PKBN Masyarakat. Jadi bingung menentukan saya ini mau minta rekomendasi atasan ini lewat siapa. Nah, jadi kemarin siang baru dapat informasi dari mentor Pak Dodi coba lewat sekolah baru SD Negeri 10 Terentang, coba lewat sekolah baru, jadi baru bisa mengerjakan itu tadi malam. Nah, karena jam 5 sore itu baru selesai, juga ada kegiatan, kebetulan ada tamu dari BKPSDM sama dari BNN. Jadi kan kemarin itu cek urin sama cek kinerja. Jadi kebetulan panitia jam 5 sore baru pulang, pada maghrib baru bisa mengerjakan. Ternyata jam 11 sinyal loss, tidak bisa ngirim, mengerjakan pun dikerjakan, simpan, hilang, kerjakan, simpan, hilang. Jadi makan waktu dan ternyata tidak kelar. Dan itu sudah hari terakhir gitu ya? Terakhir. Kalau dibilang kecewa, tapi ya namanya ya qadarullah lah. Mungkin memang belum rezekinya guru penggerak yang kata ini, ya berharapnya di tahun depan yang kata 11 bisa amanah. Kalau dilihat banyak sekali memang program-program guru yang harus diikuti gitu ya. Selain bertemu siswa, mengajar dan memberikan materi gitu ya.
apakah beberapa program-program itu menjadi kendala juga untuk Pak Dodi sendiri lah gitu sebagai guru olahraga gitu? Sebenarnya kita kalau berbicara jenjang karir ya, berbicara jenjang karir. Mungkin kalau orang-orang bilang banyak kegiatan yang seharusnya orang bilang itu mungkin nggak terlalu nggak terlalu signifikan untuk diambil atau berpengaruh kepada tingkat kinerja kita. Mungkin kalau saya menyikapinya, kegiatan-kegiatan yang di luar yang diadakan, baik yang bersifat online, webinar seperti itu, sebenarnya itu salah satu ajang guru untuk belajar. Sekarang dengan kurikulum yang udah mulai berubah dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, ada platform yang bisa dikerjakan sama guru, PMM, platform Merdeka Mengajar. Di situ guru bisa belajar bagaimana penggunaan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di internet banyak bagaimana kurikulum Merdeka dikerjakan, karena saat ini untuk di Kecamatan Terentang khususnya SD itu sekarang sudah dalam kategori mandiri belajar. Jadi kelas 1, kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi kelas 2, 3, 5, 6 masih kurikulum 13. Jadi 2 kurikulum dalam satu sekolah. Nah, saya yang terkadang mengajar versi kurikulum 13 ketika masuk di kelas 1 dan kelas 4 harus belajar versi kurikulum Merdeka. Kemudian di kurikulum Merdeka bukan cuma sekedar mengajar, ceramah, selesai enggak. Di kurikulum ketika di kelas 2, 3, 5, 6 saya mengajar dengan pola kurikulum 13 yang mungkin ada kerja kelompok dengan metode pembelajaran yang mungkin kayak project based learning, yang problem based learning. Ketika ketemu kurikulum Merdeka, kita harus dengan metode pembelajaran yang baru. Bagaimana menciptakan lingkungan di dalam kelas buat anak nyaman dulu di kelas. Buat anak nyaman dulu di lapangan. Ketika mereka sudah nyaman, baru kita berbicara tentang materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu kalau di kurikulum Merdeka. Nah, untuk saat ini sekitar 2 bulan yang lalu sampai hari ini masih proses berjalan. Tanggal 22 Agustus ini terakhir, saya juga mengurus ikut diklat pembuatan karya tulis ilmiah. Karena Merdeka Belajar itu juga ada kok istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan pola anak. Anak itu bisa ada yang belajar bisanya dengan melihat kita bicara, ada yang suka nonton, atau ada yang langsung praktekkan semua. Nah, itu yang untuk saat ini masih proses penelitian saya di 2 minggu yang akan. Di proses penelitian. Di penelitian gitu. Balik-balik kayak kuliah lagi. Jadi Pak Dodi ini selain menjadi guru mata pelajaran, guru kelas gitu ya, karena SD kan guru kelas biasanya seperti itu ya. Iya, cuma sih mata pelajarannya. Guru olahraga, kemudian waktu itu dibebani menjadi menjadi bendahara juga. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada menunjang sih sebenarnya ya, menunjang kinerja guru, kemudian untuk jenjang karir juga gitu ya Pak Dodi ya. Nah, kalau secara umum Pak Dodi, guru sudah banyak dibebani dengan seperti itu. Apakah bisa fokus terhadap proses pembelajaran kelas gitu kan? Karena paginya dia ngajar, kemudian pulang dia dibebani oleh beberapa pekerjaan yang memang itu harus dikerjakan oleh guru. Gitu. Awalnya saya beranggapan menjadi korban di sekolah karena ditunjuk yang bukan linearnya saya. Dengan saya guru olahraga, tapi diamanahkan, dibebankan ke kegiatan atau ke porsi yang bukan ke porsinya saya. Awalnya berpikir menjadi korban nih, tapi setelah proses berjalan, ada salah satu kepala sekolah senior di Terentang, saya boleh sebut namanya Pak Harjunda, beliau kepala sekolah SD di Terentang. Tahun ini beliau udah masuk masa purnanya, mau pensiun. Beliau pernah bilang kayak gini, waktu itu di penyeberangan, beliau bilang, tidak ada pekerjaan yang diamanahkan ke kita itu tidak bisa kita kerjakan. Semuanya itu bisa kita kerjakan, tapi mau atau tidak, kembali seperti itu. Awalnya saya kemarin ketika diamanahkan menjadi bendahara bingung. Ini mau dikerjakan apa? Kita notabene guru olahraga, bukan notabene orang yang ahli administrasi. Tapi dengan proses berjalan, mulai menikmati. Kalau dibilang mengganggu jam pelajaran, tidak akan ada masanya. Karena kita menyadari tidak selamanya ketika kita setelah proses belajar mengajar selesai, kita pulang ke rumah langsung bisa serta-merta mengerjakan hal itu. Tidak bisa serta-merta, tapi meyakini ya kalau insya Allah
semua proses itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dan alhamdulillah ketika saya guru olahraga, mungkin itu ya alasan kenapa guru olahraga kayak saya itu diamanahkan untuk menjadi bendahara. Iya. Karena guru olahraga itu kan ngajarnya cuma jam 7 sampai jam 9. Oh enggak, full sampai jam 12 ya? Nah. Dan nggak ada mungkin olahraga siang hari Tidak gitu ada, ya? karena kan alasannya kalau udah siang pasti guru lain komplain tuh, Iya. anaknya panas-panasan, keringatan nanti masuk kelas bau gitu. Iya. Nah, pasti itu udah jadi alasan guru-guru kelas gitu kan. Nah, itulah alasan kenapa diberikan amanah untuk menjadi bendahara sekolah pada saat itu. Karena ketika jam 7 sampai jam 9 selesai mengajar, guru lain masih mengajar di kelas. Nah, ketika guru lain mengajar itulah di kantor melanjutkanlah administrasi yang harus kita kerjakan dari jam 9 sampai jam pulang jam 12. Jadi masih ada waktu 2-3 jam kita bisa mengerjakan administrasi itu di sekolah. Ya, kalau guru lain itu kan full ya, Full, sampai jam pulang. Ya, sampai jam pulang. Jam pulang. Nah, oke. Ini menarik sekali teman-teman. Nah, Pak Dodi sendiri selain guru olahraga juga dia juga punya channel YouTube ya Pak Dodi. Nanti kita boleh tempelin ya Pak Dodi ya, sama Instagramnya juga ya. Siap. Biar nanti kawan-kawan yang lain bisa lihat nih apa aja kegiatan Pak Dodi. Di situ banyak postingan nanti ya kegiatan anak-anak ya. Ya, kegiatan anak, kegiatan korwil juga diamanahkan untuk ya ada beberapa video atau kegiatan apa gitu. Apa nama channel YouTube-nya Pak Dodi? Dodol Motret. Dodol Motret ya, nanti silahkan teman-teman subscribe juga, jangan lupa nontonnya juga. Promosi. Pak Dodi, sudah lama mengajar gitu ya rasanya. Kalau boleh diceritakan seperti apa Pak Dodi mengalami kisah-kisah mendidik anak seperti itu, sehingga awalnya mungkin dia tidak bisa berolahraga jadi bisa olahraga, atau membimbing anak sehingga dia menjadi prestasi seperti itu. Proses membuat anak berprestasi khususnya di bidang olahraga apapun nanti sebenarnya bidangnya bukan proses yang pendek, itu proses panjang didukung dengan lintas sektor yang bisa membuat proses itu berjalan dengan baik. Sebenarnya seperti itu, tapi untuk saat ini alhamdulillah ya, kalau berbicara masalah prestasi saya jauh masih banyak kurang prestasinya. Tapi ketika melihat anak berprestasi itu tuh prestasi anak bagi guru olahraga itu adalah sebuah sudah diistilahkan sebagai materi yang sudah terbalaskan ketika kita melatih anak. Misalnya saya melatih anak poli nih, ketika dia sudah berprestasi dan dia bisa membawa nama bangga dirinya sendiri dan dia bisa berbicara ke orang, saya dilatih dengan si A, saya dilatih dengan Pak Dodi sehingga saya bisa berdiri sekarang seperti ini. Itu sudah bayaran termahal yang saya dapatkan bukan dalam bentuk uang. Nah, dari proses berjalan dari selama kurang lebih 10 tahun mengajar, sedikit demi sedikit prestasi ada yang bisa kita gapai, prestasi anak bisa kita tingkatkan. Prosesnya ya sangat-sangat panjang, yang pasti menguras tenaga, menguras energi, yang pasti menguras dompet. Pasti gitu kan. Itu ya, dompet gitu ya. Tapi ketika anak bisa berprestasi, semua itu terabaikan. Karena terbayarkan lunas ketika mereka sudah berprestasi. Nah, saya pernah merasa kalau di tahun sebelumnya anak-anak berprestasi saya tidak mendampingi secara full, tapi pernah mendampingi itu ketika mata lomba tenis meja. Pada saat itu kebetulan aku opening juga, mendampingi sampai dia di depan lapangan gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu mendapat medali perunggu di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Budaya, lupa saya tahun berapa pada saat itu. Nah, itu ngerasa bangganya, terharunya itu sudah sangat luar biasa, karena 10 tahun saya berjalan sudah banyak hal yang saya lakukan. Itu kan tadi bukan cuma olahraga doang, bisa berprestasi bawa anak olahraga, bisa berprestasi bawa anak jambore nasional, bisa berprestasi bawa anak seni. Kemudian saya juga bisa meningkatkan berprestasi diri saya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dulunya saya tidak tahu nulis kayak mana. Ikut program menulis selama 3 tahun, alhamdulillah bisa launching buku. Ya. Alhamdulillah di tahun 2022 sudah launching buku. Di tahun 2021 ikut program Indonesia Cakap Literasi di tahun pertama. Itu program organisasi penggerak langsung dari Kemendikbud. Langsung dari Kemendikbud. Mas Nadiem langsung yang membuka pada saat itu di tahun 2021. Masih separuh daring karena Covid, separuh daring, separuh luring. Di tahun 2021, 2022 ikut lagi program Sekolah Literasi Nasional sudah tatap muka. Nah, kemarin di tahun terakhir 2023 itu Indonesia Cakap Literasi ICL ditutup kemarin, tahun ketiga, tahun terakhir ditutup di Hotel Aston kalau nggak salah di Pontianak. Nah, itu salah satu jadi peserta, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin materi tentang literasi itu tentang mengajar menggunakan cara role play atau bermain peran, dan alhamdulillah
di Terentang itu ngirimkan 3 sekolah, 6 orang guru. Nah, 6 orang guru dan 5 orang guru satu kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya pada saat itu masih berumahkan SD Negeri 11 Terentang. Dari se-Kalimantan Barat. Video bermain peran yang diambil untuk dijadikan contoh itu alhamdulillah video yang saya buat. Yang itu ditampilkan atau dipublikasikan di depan Mas Nadiem Makarim. Maka pada saat penutupan kemarin di tahun 2023 Direktur Forum Indonesia Menulis Bang Farul Roji menunjukkan ini hasil roleplay, kami mengambil contoh dan kami publiskan, kami sampaikan ke Mas Nadiem, ini dari SD Negeri 11 Terentang. Beliau langsung tanya mana orang yang buat, dan alhamdulillah dari sekitar hampir 600-an atau 700-an peserta, saya berdiri sendiri di tengah-tengah mereka. Wah, itu sebagai prestasi tertinggi saya untuk sendiri ya, sendiri itu merasa prestasi tertinggi. Dan alhamdulillah ya dibilang berbangga hati, alhamdulillah gitu. Bahkan channel YouTube saya mulai dikenal, banyak orang bertanya ketika menanyakan hal itu, Bang, ada upload di YouTube nggak Bang? Ada dong gitu ya. Pasti. Udah follow dong. Langsung gitu kan, langsung promosi gitu. Ada subscribe belum? Teman-teman jangan lupa subscribe untuk melihat aktivitas Pak Dodi ya di channel YouTube-nya. Nah ini Pak Dodi, kalau secara umum ya gitu ya, secara umum kendala yang mungkin harus diminimalisir sehingga guru bisa mengajar secara efektif itu seperti apa Pak? Kita berbicara secara luas lah, berbicara harus di Terentang. Kendala guru yang saat ini itu yang proses belajar mengajar itu tidak, saya mengakui sendiri lah, kita itu terkadang guru itu tidak mau repot, itu kan tidak mau repot. Jadi sekarang itu banyak platform yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan cara kita mengajar. Yang pasti itu guru itu akan enak di kelas ketika kita menyiapkan media pembelajaran yang enak juga di kelas. Jadi kita tidak banyak ngomong gitu. Nah saya termasuk guru olahraga, di tahun 2021 saya ikut PPG itu diajarkan bagaimana jadi guru olahraga yang asik dan menarik walaupun kita ngajarnya di kelas gitu. Karena olahraga itu kan identik dengan teori dan praktek. Nah jadi tidak bisa ngerti praktek tapi tidak bisa teorinya, tapi harus teorinya mereka ngerti, prakteknya mereka bisa. Itu kalau saya. Jadi diajarkan di tahun 2021, kebetulan PPG pada saat itu tidak di sini, tapi di Universitas Bina Bangsa dan Sempurna Banda Aceh. Pada saat itu PPG diajarkan sama dosen-dosen di sana. Kita mengajar itu di kelas itu harus seperti ini. Kemudian ketika kita di kelas harus seperti ini. Emang agak repot, tapi hasilnya memuaskan. Karena ketika di kelas kita harus menyiapkan media aja, kita harus menyiapkan laptop, harus menyiapkan proyektor. Dalam waktu setengah jam kita di kelas, kemudian kita harus turun ke lapangan. Awalnya emang ribut, tapi setelah dijalani terus sejalan, kebetulan di sekolah pada saat di SD Negeri 11 Terentang sarana juga mendukung, alhamdulillah berjalan. Dan ketika saya pergi dari SD Negeri 11 Terentang sampai hari ini anak-anak muridnya belum bisa move on dari ini guru favorit juga ini. Banyak dicari ya, banyak dicari, dikangenin gitu ya. Itu. Keren banget nih Pak Dodi, selain prestasinya juga masih tergolong masih muda ya Pak Dodi ya, sudah melalang buana di bidang pendidikan juga. Nah terakhir Pak Dodi, apa pesan-pesan yang bisa Pak Dodi sampaikan untuk terhadap sesama guru nih, gitu kan, agar terus semangat, kemudian berinovasi demi pendidikan khususnya di Indonesia lah, seperti itu. Kalau berbicara untuk Indonesia sebenarnya terlalu luas ya. Terlalu luas ya, oke. Agak kita dikit lah gitu. Saya berbicara karena saya pada saat selesai di jenjang kuliah berpikirnya istilah balik kampung untuk bangun desa sendiri itu masih tertanam dengan apa ya, kuat di dalam hati sampai hari ini. Jadi untuk rekan-rekan sejawat, rekan-rekan dulu lah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang peningkatan kinerja, tentang kemampuan, diri kita tidak akan bisa di-upgrade ketika bukan kita sendiri yang merubahnya. Bukan kita sendiri yang merubahnya. Saya dulu juga berpikirnya, ya udahlah yang penting datang ke sekolah, ngajar, sudah digaji, udah aman gitu. Tapi ada pernah orang yang bilang berpesan gini, beliau salah satu jadi panutan saya juga di Terentang, beliau bilang kayak gini, kita nih jadi guru seharusnya sudah bersyukur. Kita sudah jadi ASN, sudah jadi P3K, sudah jadi pegawai negeri, sudah pegawai negeri sipil. Kita itu dalam 1 tahun digaji 14 kali.
Masa sekali ya? 14 kali, karena Iya. kan ada tunjangan hari raya, ada gaji 13 gitu. Iya. Dari masa 1 tahun kita digaji 14 kali. Masa dengan gaji kita yang dikasih 14 kali, kita tidak punya kiat untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri supaya anak juga punya kemampuan lebih gitu kan. Iya. Nah, dari dasar itulah yang buat saya akhirnya sekarang berpikirnya ini harus berkembang nih dengan kinerja kita, kemudian kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar. Karena kemampuan kita dalam mengajar banyak kita bisa lihat di luar. Janganlah berpikir ketika nonton di YouTube, ini bagus nih kayak gini karena direkam. Ya, kita yakin dan percaya aja. Banyak orang-orang yang berprestasi, banyak guru-guru yang berprestasi karena dia memang mampu berjalan bersandingan dengan apa yang dia reportkan, tapi dia juga bersandingan mengajar siswa dengan baik. Jadi untuk rekan-rekan semua, yuk kita sama-sama semangat, kita bangun guru yang menyenangkan untuk anak. Karena saya punya prinsip, anak akan belajar dengan maksimal, akan menerima apa yang kita sampaikan dengan baik ketika mereka sudah nyaman dalam kelas. Makanya anak-anak yang saya ajar, ketika kemarin tadi ya saya bilang anak-anak belum bisa move on dari saya, dia cerita tentang itu. Karena ketika saya mengajar dalam kelas, mereka akan heran. Asik gitu ya? Saya selalu bilang, silakan kalian belajar seenaknya kalian dalam kelas. Pak, kalau mau duduk di bawah boleh silakan. Itu kalau saya. Jadi mau duduk di bawah ya monggo silakan. Pak izin minum ya monggo silakan minum. Jadi enak dulu mereka atau mereka Pak dengerin musik Pak. Oke, mau musik kayak apa? Saya puterin musik. Berarti siswa memiliki kebebasan ya. Tapi masih bebas sesuai aturan. Ya bebas masih dalam aturan gitu. Ya. Ketika dia salah ya kita tegur. Tapi kalau masih dalam lingkup yang nyaman, masih dalam batas kewajaran, ya tetap silakan berjalan. Gitu. Itu yang buat alhamdulillahnya untuk saat ini mungkin saya sama-sama siswa itu kayak kedekatan sosialnya atau kedekatan psikologinya jauh lebih dekat. Nah ini sekarang lagi di SD 10 karena proses mutasi, lagi proses membangun itu, lagi proses membangun agar kembali terjalin dengan psikologi anak dengan baik lah dengan anak itu. Kedekatan batin bukan cuma sekedar ngajar guru dengan siswa, tapi pengennya itu bapak dengan anak. Ya lebih asik sebenarnya ya. Baik, terima kasih Pak Dodi gitu ya. Ini luar biasa sekali. Nanti teman-teman bisa menghubungi langsung di Instagramnya Pak Dodi standby gitu ya. Dan kemudian bisa lihat channelnya Pak Dodi. Apa tadi Pak Dodi? Dodol Motret ya. Jangan lupa di subscribe juga dan jangan lupa subscribe OBB. Itu wajib. Saya numpang nama. Kalau kita sama-sama belajar ya. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya di podcast kami. Semoga di kemudian hari kita dapat berjumpa lagi dengan tema yang berbeda gitu ya, dengan rasa dan kepedulian terhadap pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.